Tim kampanyenya membagikan makan siang dan susu-susu gratis. Metode seperti inilah yang mereka galakan, yang mereka lakukan terus-menerus dan semakin hari semakin masif. Ini akan memberikan citra kepada masyarakat kita bahwa seolah-olah masyarakat kita adalah masyarakat yang pasif, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat peminta-minta yang tidak bisa apa-apa. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kemarin sudah resmi ya tanggal 28 mulai kampanye. Pak Ganjar dan Pak Mahfud memulai start langsung dari ujung ke ujung, dari pinggir ke pinggir. Pak Ganjar mengambil tempat di Merauke, Papua Selatan, dan Pak Mahfud di Sabang, Aceh. Hal ini sesuai sekali dengan konsep mereka dalam kampanye dan juga dalam pemerintahan, yaitu akan memulai dari tepian pinggir Indonesia menuju ke tengah. Konsep pemerataan inilah yang akan dijalankan ketika mereka nanti menduduki jabatan di pemerintahan. Anies Baswedan juga sama, memulai hari-hari pertama kampanye ini dengan mengunjungi beberapa tempat di Tanah Merah, lalu juga ke salah satu tempat di daerah Keramat Jati, juga ke salah satu titik di Bogor. Tapi tidak demikian halnya dengan Prabowo dan Gibran. Gibran ya terpantau masuk kantor seperti biasa. Katanya dia sibuk mempersiapkan semifinal dan final Piala Dunia. Sementara Pak Prabowo katanya ada tugas, tugas negara lah. Tapi sore-sore terpantau bahwa Pak Prabowo ini ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi dan Panglima TNI. Katanya ada rapat terbatas. Entahlah. Apakah rapat terbatas ini memang membahas isu-isu terkini soal pertahanan atau mungkin mereka sekedar mengatur-atur strategi bagaimana memenangkan pemilihan? Karena seperti yang kita lihat, Pak Nusron Wahid juga mengatakan bahwa kenapa Pak Prabowo dan Gibran tidak kampanye di hari pertama karena ini adalah bagian dari strategi. Mungkin ya ini efek juga dari apa yang terjadi tanggal 27 lalu ketika Ibu Mega memberikan arahan saat konsolidasi, ya rapat konsolidasi tim pemenangan Ganjar Mahfud dan para relawan ini. Dalam acara itu terlihat Ibu Mega begitu luar biasa, begitu tegas, begitu keras mengkritik pemerintah sekarang. Dikatakan bahwa penguasa saat ini sudah seperti Orde Baru. Kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Tentu saja Nusron Wahid akan membantahnya juga. Dia mengatakan bagaimana dibilang penguasa ini adalah Orde Baru. Pak Jokowi memerintah menjadi presiden ini dari tahun 2014, 2019 kan didukung oleh PDI. Ini kan aneh ya. Sementara kemarin ini mereka sibuk membantah kalau Jokowi bukan boneka Megawati, kalau Jokowi bukan petugas partainya PDI. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang mereka begitu getol mengakui bahwa kan yang mengusung Jokowi PDI. Itulah mereka. Kalau nggak belaga bodoh, ya belaga pilon. Menyikapi hal ini, memang kita melihat masalah yang krusial terjadi saat ini adalah soal netralitas. Isu netralitas ini menjadi begitu kencang berhembus sejak putusan MK nomor 90 kemarin ini. Kita sama-sama melihat bahwa reformasi benar-benar diambang bahaya. Bahwa demokrasi sungguh-sungguh perlahan-lahan mulai terkikis. Inilah yang membuat Ibu Mega marah bahwa negara ini dibangun dengan pengorbanan, dibangun dengan darah para pendirinya. Ibu Mega mengingatkan kita tentang who am I, siapa saya. Mengingatkan kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menjaga negara ini. Menjaga reformasi yang sudah kita bangun. Jangan sampai mundur, apalagi hancur. Berkaitan dengan program, kita lihat bahwa saat ini yang menjadi isu terkini adalah soal hilirisasi. Banyak orang yang membangun opini, membangun narasi seolah-olah Ganjar Mahfud ini tidak mendukung program-program Jokowi, termasuk hilirisasi. Ya, hilirisasi ini adalah salah satu isu seksi yang dihembuskan. Bahwa hilirisasi memang menjadi masalah bagi negara-negara Eropa dan Amerika. Mereka sulit mendapatkan pasokan sumber daya alam karena kebijakan kita. Hilirisasi ini adalah program di mana kita mengadakan pengolahan lebih lanjut agar menambah nilai ekonomi dari sumber daya yang kita miliki. Dari nikel, bauksit, dan lain sebagainya. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tentu saja sangat mendukung program ini. Bahkan mereka memperluas program ini. Tidak hanya hilirisasi, tapi menjadi revolusi industri. Sama-sama kita ketahui bahwa program hilirisasi Jokowi ini banyak menuai pro kontra.
Salah satunya misalnya dari Faisal Bisri, seorang ekonom yang mengatakan bahwa hilirisasi ini cenderung lebih banyak menguntungkan industrialisasi China, Tiongkok, bukan industri kita. Keuntungan yang didapat, nilai tambah yang didapat lebih banyak menguntungkan mereka daripada ekonomi kita sendiri. Ya, tapi Pak Jokowi tetap berjalan terus dan yakin bahwa ini akan menjadi jalan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan per kapita negara kita. Ganjar Pranowo tidak hanya akan mendukung atau meneruskan hilirisasi, tapi juga akan melakukannya lebih luas, yaitu menjadi industrialisasi di sektor-sektor yang ada di seluruh Indonesia. Dan semuanya akan menjangkau ke tingkat desa sampai ke daerah. Nah, revolusi industri di daerah-daerah inilah yang akan mengembangkan ekonomi desa. Pabrik-pabrik yang berdiri di desa akan sangat mendukung ekonomi di desa, meningkatkan kualitas SDM di sana, keterampilan-keterampilan yang diajarkan tentu saja akan membantu mereka untuk menjadi SDM yang jauh lebih baik. Di samping itu, bergeraknya ekonomi desa ini akan mendorong pemerataan ekonomi dari kota ke desa. Dan inilah yang menjadi cita-cita kita. Dengan visi misi seperti ini, Ganjar Pranowo jelas punya visi yang sangat luas. Visi bagaimana memberdayakan desa, memberdayakan semua rakyat Indonesia untuk menjadi insan yang mandiri. Maka dengan tema yang diusung saat ini, yaitu menjadi Indonesia unggul dengan menjadi negara maritim yang berdikari dan lestari, di mana salah satu pasalnya adalah membangun ekonomi rakyat dengan ekonomi yang mandiri dan nilai tambah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan nilai tambah itu, yaitu menjadikan kita mempunyai kemampuan lebih untuk membuat ekonomi kita mempunyai nilai tambah sendiri. Kita dituntut, diajarkan, dan akan diajak untuk menjadi insan yang mandiri. Bukan jadi rakyat yang cuma minta untuk dibagi-bagi. Ya, kita lihatlah seperti hari pertama kemarin. Memang Prabowo dan Gibran ini tidak kampanye. Tapi kita lihat, tim kampanyenya membagikan makan siang dan susu-susu gratis. Metode seperti inilah yang mereka galakan, yang mereka lakukan terus-menerus. Dan semakin hari semakin masif. Ini akan memberikan citra kepada masyarakat kita bahwa seolah-olah masyarakat kita adalah masyarakat yang pasif, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat peminta-minta yang tidak bisa apa-apa, bukan menjadi masyarakat yang bisa membangun dirinya sendiri dan bisa melakukan semuanya. Nah, berkaitan dengan demokrasi, seperti yang dikatakan Ibu Mega kemarin, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia wajib untuk menjaga reformasi yang sudah kita capai sampai saat ini. Jangan sampai reformasi ini mundur lagi ke belakang. Jangan sampai pengorbanan yang sudah terjadi tersia-siakan. Maka penting sekali bagi kita untuk mengambil sikap. Tidak lagi abu-abu. Memang mungkin banyak tekanan dan tekanan ini mungkin tidak kecil. Tapi sebagai rakyat, sebagai insan yang mencintai Indonesia, kita tidak boleh takut. Lawan semua tekanan. Kita adalah insan Indonesia yang setia kepada nilai demokrasi dan kebaikan. Bukan insan yang mudah tunduk pada otoritarian. Salam and open your mind.